Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, tentunya Forza, Fans of Roma and Soneta, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Dangdut Indonesia, kemudian ada PIN, Perisai Idaman Nasional, ada juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian ada juga Claners, dan semua saja yang menyaksikan video ini. Ternyata kita masih berada dalam gunjang-ganjing masalah nasab ini. Tentunya saya sebagai Ketua Umum dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola seluruh Indonesia terpanggil juga untuk katakanlah berdiskusi secara media sosial untuk bisa berkontribusi di dalam katakanlah meluruskan hal-hal yang perlu kita tempatkan pada tempatnya. Dan di hadapan saya kali ini hadir Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Kiai Haji Anas Kurdi. Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Khair, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Beliau ini Sekjen Fahmi Tamami yang keempat. Yang pertama Sekjen Fahmi Tamami adalah Saudara Tatang Mukhtar. Tatang Hidayat. Tatang Hidayat, mohon maaf. Beliau dulu Ketua Umum Banser kalau nggak salah. Panglima Banser nih, Tatang Hidayat. Kemudian beliau dengan kesibukan lain kemudian mengundurkan diri dan diganti oleh almarhum Kiai Haji Munahar Mukhtar. Beliau masih menjabat waktu meninggal sebagai Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI. Beliau meninggal belum lama ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, dan digantikan oleh adik beliau Kiai Haji Lutfi Zubaid. Beliau juga kakak beliau beliau juga sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Dan ini sekjen yang keempat, betul. Kiai Haji Anas Kurdi merupakan adik daripada Kiai Haji Lutfi Zubaid almarhum. Ustaz, kita ini sebagai suatu ormas Islam tentunya terpanggil untuk ikut berdiskusi, ikut memberikan pencerahan, bukan memberikan kekeruhan. Na'udzubillah. Memberi pencerahan dalam kasus ini. Izin Ustaz, sebelumnya saya mau cerita nih. Boleh. Ini ketika saya masih jadi remaja dulu kisah-kisah habaib ini. Ada satu cerita yang luar biasa. Namun sebelum saya cerita ini, saya ini muhibbin. Artinya mencintai para habaib karena Habib Rizik Syihab, beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tamami, di samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Kemudian ada sahabat saya juga, Habib Ali Kuitang, Habib Ali
bin Abdurrahman. Marganya Habsyi, Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga yang bernama Habib Anis Al-Altas apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia seorang penyanyi juga. Nah kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Nah kemudian beliau juga sahabat saya. Juga Habib Lutfi Pekalongan. Saya takjim sama beliau dan beberapa kali saya berkunjung ke sana dan biasa beliau main organ, kita nyanyi bareng ya. Sama Habib Lutfi. Lantai 2. Ya, antum pernah ikut juga di sana? Ya, pernah ikut. Jadi banyak sekali habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini, bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Tentunya referensi yang lain saya bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Menyeru ke jalan Allah dengan bijaksana, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, walaupun kita berdebat dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Kemudian hal lain yang mendasari saya berbicara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Oke, saya mulai. Saya mau cerita nih. Kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat itu, Masya Allah. Nah penceramah saat itu ada satu Habib. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afih. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Oh gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Emang begitu Islam? Dalam hati ini. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua, aneh penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang. Itu qala ta'ala. Bla 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 yang enak. Inna akramakum indallahi atqakum gitu.
Wa qala ta'ala yarfa'lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyan nurul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa taqwa, kecuali takwa. Ribut sesuatu itu di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Wow. Saya saat itu habis diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong. Diomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah Al-Alim Al-Alamah, kita kenal beliau Al-Mafullah juga. Saya dipanggil. Siap Bib, ada apa? Saya dipanggil. Ente ngomong apa kemarin? Gitu. Ente ngomong apa orang jamaah ribut tuh? Ya ada ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala Nabi bla 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 bla. Mohon dikoreksi Bib. Yang ente ngomong tuh nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang diulangi itu salahnya apa gimana itu? Bukan, jangan diomongin lagi. Oh gitu. Ente nggak salah, ente benar. Ente ucapkan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi. Mohon dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah, yang mana salahnya? Dia benarkan. Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya khair Bib. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu sama saya muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus. Lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi, ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca, ya, bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi, oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Itu tidak akan berubah. Karena dasarnya tadi, innamal mu'min ikhwatu. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Itu dasarnya. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau nggak mau 50, 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan
di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kepala kiai, kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita-cerita yang Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih muda, udah muncul tuh kalimat itu. Kan saksi Iya. Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu, yang saya counter itu. Umur saya 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata itu masih mengaung sampai sekarang. Doktrin itu. Dan ternyata saya melihat apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini. Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah surat Al-Ahzab 28. Ayat Al-Ahzab 33 kalau nggak salah. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ayyadhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ini Al-Ahzab 33. Ketika saya baca ke atas mulai dari ayat 28, itu ternyata ini ditujukan kepada Ahlul Bait, itu adalah istri-istri Nabi. Iya, benar, dalam tafsirnya begitu memang. Ya, coba antum tolong baca surat Al-Ahzab ayat 2 dari 28 barangkali ya. Iya. Kalau di ayat 28 tuh di sini dikatakan, Anda pakai kacamata dulu nih. Iya. Iya. Biar sama. Biar kelihatan. Iya, kita biar nggak kalah juga. Beliau kayak ketum pakai kacamata masih sekjen kalah. Iya. Iya. Ini pakai korek pakai kagak ini bacanya? Ya, kalau di ayat 28 tuh, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Ini kira-kira begini artinya kalau masalah Ustaz. Ya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu mau mengharapkan dunia serta isi serta perhiasannya, maka aku akan ceraikan kamu dengan memberikan mut'ah. Artinya memberikan hadiah kepada kamu. Ya. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasul dan hari akhirat, artinya bertakwalah. Kira-kira seperti itu kira-kira. Seperti itu Ustaz. Kurang lebih gitu kan artinya. Ya, memang sih asbabun nuzulnya diantaranya ada yang minta urusan dunia, penambahan uang belanja. Nah, jadi dalam ayat itu Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kalau kamu mau berorientasi kepada dunia dan perhiasannya, aku ceraiin kamu, dan aku kasih mut'ah, akan kasih harta, dan aku akan ceraikan kamu secara baik. Tapi kalau kamu menginginkan Allah, Rasulnya dan hari akhirat, kira-kira taatlah gitu seperti itu. Betul, taat kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu baca ayat 29. Di ayat 29-nya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Nah, itu yang dimaksud. Jadi seandainya kamu mau
mengharapkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan memberikan kamu pahala yang besar, pahala yang besar gitu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu ayat di ayat selanjutnya dikatakan, ya nisa an-nabi mayyati min kunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal azabu di'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Nah, di sini bentuknya. Nah, itu kira-kira, wahai istri-istri Nabi, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, kalau kamu berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, akan diazab 2 kali lipat gitu. Iya, betul. Seperti itu kan? Betul. Fine, 2 kali lipat ya. Kalau kamu berbuat kemaksiatan, akan ditimpakan azab kepada kamu 2 kali lipat dari orang-orang umum. Istri-istri Nabi nih. Kemudian dan hal yang seperti sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Ya. Wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'adna laha rizqan karima. Nah, dan sebaliknya, seandainya kamu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kamu berbuat hal yang ma'ruf, yang kebaikan, maka pahalanya juga 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kalau dia berbuat keji, si Rasulullah 2 kali lipat azabnya. Kalau berbuat baik, berbuat taat, pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini khususan untuk ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Istri-istri Nabi. Ya. Nah, selanjutnya sudah. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i inistaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu tuh nggak sama dengan perempuan-perempuan lain. Nggak sama dengan perempuan lain. Kamu tuh spesial gitu kira-kira kan. Maka jangan kamu bicara yang bisa membangkitkan syahwat orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya gitu kan kira-kira. Betul. Ya? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi perintah selanjutnya kepada istri-istri Nabi itu kan, tinggallah kamu di rumah, jangan keluyuran maksudnya. Diam di rumah dan jangan berhias seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi istri Nabi diperintahkan supaya nggak keluar rumah, diam di rumah, jangan berhias kayak orang-orang jahil dahulu. Kemudian tegakkan sholat, laksanakan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditutup dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan dosa-dosa kalian wahai ahlul bait yang notabene istri Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Nah, ayat 33 ini menurut antum konteks nggak kepada ayat-ayat sebelumnya yang ditujukan kepada istri-istri Nabi? Iya, kalau kita lihat bahasa itunya, maka yang dijelaskan oleh Allah yutahhirukum tathira itu adalah istri-istri Rasulullah yang konteksnya melakukan perbuatan tadi yang di atas. Ya, ketika beliau melakukan taat kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat semua, maka Allah akan hilangkan segala macam bentuk kekejian dan Allah akan bersihkan semuanya. Kalau lihat kan memang kan dalam ayat ini selalu terkait. Kenapa ada ayat yang semacam ini, wa yutahhirukum tathira? Bisa dibersihkan, bisa kalau melakukan apa yang sudah dilakukan di ayat 28 seterusnya. Siapa itu kan jelas. Bahwa dalam firman itu ini konteksnya jelas sekali kepada nisa'an Nabi, nisa'un Nabi. Ya, karena di tafsir itu dikatakan ahlul bait itu ay nisa'un Nabi. Dalam tafsir. Iya, dalam tafsir Jalalain itu dikatakan bahwa ahlul bait adalah
ya nisa an-nabi. Gitu. Jadi, ya, dalam konteks ayat itu maksudnya. Oke, pemirsa, astagfirullahalazim. Kalau kita lihat Al-Ahzab dari 28 sampai dengan 33 itu sebuah ayat yang runtut sekali. Yang runtut, yang satu sama itu berkaitan, ya. Bahwa di sana adalah firman Allah yang mengatakan innama yuridullah ayyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathhira, bahwa Allah akan membersihkan kesalahan-kesalahanmu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu sangat konteks kepada ayat-ayat di atasnya, yaitu istri-istri Nabi. Betul. Bahkan dikatakan di atas kan bahwa kalau istri Nabi ini berbuat fasik, double loh hukumannya. Iya. Tapi kalau berbuat baik, double loh pahalanya kan gitu. Nah, jadi kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian menegakkan salat, memberikan zakat, maka aku akan bersihkan kamu. Dan aku akan sucikan kamu sesuci-sucinya. Ayat ini sangat-sangat gamblang sebetulnya, tidak memerlukan multitafsir. Terbuka ayat ini udah kelihatan jelas. Jelas sekali. Ya, seandainya ada yang bicara enggak sholat tadi, karena ini bisa masuk surga dari mana kan gitu. Gitu. Ya kalau kita lihat konteks dari ayat ini, karena aqimnas shalah, harus mendirikan sholat. Wa atinaz zakah, keluarkan zakat. Nah kalau dia enggak sholat bisa masuk surga, gimana caranya tuh? Mati Rasul, taat kepada Allah. Iya, yang seperti antum ungkapin tadi gitu. Nah ini ternyata Ustadz, saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dalil, ya, bahwa mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah, kita disucikan oleh sesuci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berkata begini, tulus ikhlasillahi ta'ala. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini, ya? Kalau penafsiran mereka seperti itu. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda, 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote, ya. Para Ba'alawi ini, ya. Ini sudah mengakar mendarah daging. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya seorang fakir, ya. Ini memiliki suatu keprihatinan yang tulus. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini. Liyutahhirakum tathhira. Apakah untuk istri Nabi, apakah untuk dzurriyyah, sehingga dia bebas berbuat apapun dan mereka pasti akan masuk surga, ya. Ini mari kita kaji dengan seksama surat Al-Ahzab 28-33, itu satu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha Tahu akan segala sesuatu. Yang kedua, surat Asy-Syura ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan alaihi, artinya atas usahaku, illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta dan kasih sayang terhadap qurba. Qurba ini bisa ditafsirkan macam-macam, ya Ustaz. Betul, ya. Nah di sini teman-teman dari kaum habaib, kaum Ba'alawi, bahwa qurba itu adalah keluargaku. Tentu memang ada satu hadis yang mengatakan bahwa keluarga yang dimaksud qurba itu adalah
pertama kan keluarga Nabi dari keluarga Nabi. Sayyidina Ali, kemudian Fatimatul Zahra, Hasan dan Fatimatul Husain. Zahra, Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Nah dalam hal ini bisa nggak Ustaz lihat tafsir yang dimaksud kurba itu seperti apa? Ya. Kalau di ayat tadi itu, di ayat yang lengkapnya menjelaskan bahwasanya dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Maka di dalam tafsir Fakhrul Razi itu menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, dari kalangan umatnya Rasulullah yang mengikuti ajaran Rasulullah. Itu termasuk bagian daripada qarabah. Kemudian yang kedua adalah para sahabat Rasulullah. Ya, Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar dan sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga inilah baru keturunan Rasulullah yang dari Fatimah, Sayyidina Ali dan Hasan dan Husain. Nah, ini dimasuk dalam kategori qarabah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Iya. Termasuk korba yang dimaksud korobati tadi ya. Iya. Keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada Rasulullah yang mengikuti perintah Rasulullah. Ya, artinya sesuai dengan ukuran kemuliaan itu dari takwa itu yang menjadi ukuran kan, bukan jadi nasab. Ukuran yang sampai disampaikan oleh Rasulullah. Iya. Jadi inilah mungkin yang kalau ada yang menafsirkan bahwa menyakiti keturunan Nabi sama yang menyakiti Rasulullah, sah seperti itu. Pertama, ketika kita benar dzurriyyah Nabi, ketika kita benar tersambung nasabnya kepada Nabi. Betul. Yang kedua, ketika kita betul-betul mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad, seandainya kamu mencintai Allah maka fattabi'uni, taatlah kepadaku, bahwa nanti kamu akan dicintai Allah dan akan diampuni oleh Allah. Taat kepada Rasulullah berarti kan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ukuran bahwa ketakwaan, ketaatan kepada Nabi itu menjadi priority di dalam ajaran Islam. Betul. Bukan dzurriyyah Nabi apapun perbuatannya kan begitu kan. Ya, jadi tidak seluruh bicara benar, bicara salah pun masih dibela kan gitu. Iya. Kalau kita bicara zuriyah Nabi dalam konteks kurba itu adalah orang-orang yang memang keturunan Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi inilah yang memang harus diluruskan karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa ucapan-ucapan bahwa yang namanya dzurriyyah Nabi itu biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Ternyata bukan seperti itu ya. Bahwa yang saya katakan tadi bahwa doktrin ini ternyata dari dulu, dari saya masih muda ya, 55 tahun yang lalu sampai sekarang ternyata itu masih berkumandang bahwa yang namanya dzurriyyah Nabi itu maupun dia pemabuk, penjudi, penzina, tetap dia ahlul jannah. Nah, ini yang harus diluruskan lah kira-kira demi artinya keselamatan dan kebahagiaan quote-unquote tadi dzurriyyah Nabi tadi, seandainya pun itu benar. Bisa Anda bacakan ayat sebelumnya itu ayat berapa? Tadi 23. Ayat 21-nya apa itu? Ayat yang di atasnya itu 22 ya. 21 atau 22? Ya, dua-dua lah. Oh, dua-dua. Kita baca dua-duanya dulu. Taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim
walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Itu yang menjadi dasar daripada Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan minta imbalan, karena Nabi ini sebagai pembawa risalah Islam, di mana apabila mentaati Allah dan Rasulnya maka akan mendapat anugerah surga Jannatul Naim tadi yang penuh dengan kenikmatan gitu kan. Nah jadi itu menjadi satu persyaratan. Orang yang masuk surga itu ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mentaati Nabi dan sebagainya. Untuk itu Nabi katakanlah quote and quote secara manusiawi, dalam kacamata manusia umumnya telah berjasa ya untuk memberikan satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang taat masuk surga. Surga itu luar biasa kan, indahnya, mahalnya gitu kan. Nah untuk itu kata Allah, kamu jangan minta imbalan, tapi cukup dengan mencintai kerabatku, kerabat lah, para kerabat. Nah tadi di dalam tafsir apa itu? Fakhrur Razi telah dinyatakan bahwa korabah itu ada 3 kelompok. Di samping keturunan Nabi itu sendiri, kemudian dari para sahabat dan para orang-orang Muslim yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi garis besarnya itu sebetulnya ketaatan. Iya. Ya, jadi bukan hanya garis dalam artian kata keturunan. Seandainya dia taat kepada Allah, orang Muslim wajib kita sayang, saling menyayangi. Ya, tidak boleh menyakiti orang-orang Muslim yang baik. Nah, tidak boleh juga menyakiti, mencela para sahabat. Karena mereka baik luar biasa. Apalagi keluarga Rasulullah yang benar-benar baik menjalankan ya apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Apatah lagi ya kepada para sahabat, kepada para mukmin yang baik pun kita tidak boleh menyakiti. Tidak boleh. Ya tidak kita mengatakan bahwasanya mereka itu bisa jadi lebih di bawah daripada mereka. Nah, itu kan nanti bisa menyakiti hati orang mukmin. Oke, jadi teman-teman sekalian, berulang kali saya nyatakan bahwa dasarnya adalah perhatian, mengingatkan. Seandainya saja Ba'alawi, Habaib ini benar-benar keturunan Nabi, zuriyah Nabi, itu persyaratan untuk masuk surga adalah bukan dari nasabnya tetapi dari iman takwanya, seperti itu. Bahwa umat Islam wajib mencintai, menyayangi zuriyah Nabi, korek itu pastilah bahwa kita akan mencintai, jangankan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan kepada cahaya, daripada jahiliyah kepada iman. Tentu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berjasa untuk kaum muslimin. Sangat wajar, wajib kita mencintai anak cucu beliau karena jasa-jasa beliau tadi. Sekali lagi saya katakan, wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini. Ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi, kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi.
Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Itu sangat-sangat relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi dengan hati yang putih dan tulus, saya hanya ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Yang kedua, ada yang bersifat nasionalisme, ya, bahwa Wali Songo, kita ini yang namanya bahasan ini, maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab, dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih, katakanlah, berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Itu bukan urusan saya, ya, bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini, seperti itu. Nah, yang kedua, munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah gitu kan. Bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5-7 keturunan, kesananya udah nggak bisa. Nah, ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Oh, bisa semuanya itu. Secara presisi. Nah, ini dialog sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah merupakan dialog internasional gitu kan. Artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori, bukan tidak peduli tentang hal ini ya. Kita harus betul-betul menundukkan ini sesuai fakta yang ada, yang direkomendasi oleh majority bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Nah, kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok dzurriyyah Wali Songo. Ya. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Semua Habib. Konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Bukan dari Arab Yaman. Ini dibantah keras oleh Wali Songo. Nah, kemudian di samping itu ada klaim-klaim dari Ba'alawi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi, bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Muhammad itu adalah semua habaib, Wali Songo habaib.
Kemudian bendera merah putih itu dari Habaib. Kemudian Garuda dari Habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau emang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alawi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Oleh karena itu saya berbicara sekali lagi dari hati yang bersih tanpa kebencian. Seandainya terbukti, nah buktinya gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh. Bukan diskursus nasional gitu loh. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Nah, oke. Dengan kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan. Tidak boleh menjadi pertengkaran. Sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu loh. Nggak perlu terjadi. Saya katakan tadi para muhibin tetaplah cintai Habib-Habibmu. Tetap cintai. Tapi kali ini dalam konteks beliau sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang guru gitu ya. Seorang guru. Iya. Kita jaga tetap persahabatan itu. Nggak usah kemudian, oh lo bukan Suriah gitu. Nah, jangan. Tetap jalin pertemanan. Jalin persahabatan itu. Rakat uhwah Islamiyah. Dasarnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Dan damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Kira-kira astagfirullahaladzim, ini yang ingin saya sampaikan. Dan harus saya sampaikan karena sebagai seorang muslim, kedua sebagai seorang ketua umum organisasi Islam, saya harus memberikan kontribusi. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk menegur saya anytime di mana saja. Apabila ada salah, mohon juga bimbingan dan koreksi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Ustaz, barangkali ingin ada yang saya sampaikan? Ya enggak, kalau saya kan berpikir kalau berbicara semacam itu memang ada peluang dari hadis Nabi itu, ya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Mungkin saja ketika perjalanan hidupnya dia punya dosa, tapi di ujungnya dia berbuat baik, maka akan dapat ampunan. Mungkin kalau tidak ditutup dengan begitu itu, ya kayak tadi cuman kata-kata, kalau dia pezina, dia pemabuk, kalau masih ini pasti masuk surga. Tapi kalau ditutup dengan hadis ini mungkin
Iya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Iya, tapi bukan dalam konteks nasab. Bukan konteks nasab gitu. Iya. Ya, Nabi kan pernah cerita dengan para sahabat ketika Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli alaihi. aku rindu saudara-saudaraku. Gitu. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antumul ashabi, kamu ini sahabatku. Yang hari ini aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Sehingga sahabat bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa sih saudaranya? Nah, liman lam yarani wa aman nabi. Berarti kan kita termasuk saudara-saudaranya Rasulullah, kan gitu. Iya, orang yang kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita yakin luar biasa dengan Rasulullah. Nah, mungkin dalam konteks itu. Tapi kalau dalam cerita konteks kenasaban itu ya harus ada ya satu kelembagaan tertentu yang mereka memang harus memberikan kapasitas dan kapabilitas menentukan beliau adalah benar-benar dari zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling itu. Baik, jadi masya Allah, memang kisah yang terakhir itu tadi dramatis. Sahabat azan Nabi bersabda, aku rindu kepada saudara-saudaraku di depan para sahabat itu kan. Iya, betul. Terus para sahabat, apa aku bukan saudaramu? Kamu tuh sahabatku gitu kan. Betul. Lalu saudaramu siapa ya Rasulullah kalau bukan kami ini? Lalu Rasul mengatakan liman lam yarani. Tuba liman ra'ani fa'aman Nabi. Summa tuba liman lam yarani fa'aman Nabi. 3 kali Nabi bilang beruntung. Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan beruntung. Orang yang bertemu aku, melihat aku, dia beriman, beruntung. Tapi lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Ini yang tadi Kiai Anas sampaikan, kita ini termasuk insya Allah amin. Orang ada yang gak pernah ketemu Nabi 1500 tahun kita gak pernah berjumpa Nabi, tapi insya Allah kita beriman kepada Nabi. Ini kita ternyata kata Nabi saudara-saudara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirindukan oleh Rasul. Dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti juga. Amin. Ya, di akhir hayat Rasulullah juga Rasul mengatakan kita kok ummati. Baru Rasul mengatakan. Bukan dzurriyyati. Iya, benar. Ya, ummati. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Bahkan ketika nanti di akhirat Rasulullah sudah masuk surga aja, Rasul masih keluar. Yang ditanya, aina ummati? Aina ummati? Mana umatku? Bukan laisa aina dzurriyyati. Iya. Kan dibicarakan begitu. Bahasanya begitu bahasanya. Ketika Rasulullah ada di dalam surga, kata Allah, jangan sampai Rasulullah tahu nih. Gitu. Ketika Rasulullah keluar, lihat, aina ummati? Aina ummati? Mana umatku? Sampai hari ini aja kita masih mendoakan Rasulullah. Iya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadilah. Masih kita rasakan Rasulullah itu mendapatkan surga yang tertinggi wasilah. Nanti ketika dalam surganya Rasulullah masih mencari umatnya. Nah, konteksnya ke situ. Umat yang dicari adalah umat yang benar-benar mengikuti sunnahnya Rasul. Iya, karena kan kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mencintaiku nanti dia bersamaku dengan di surga. Gitu. Walaupun misalnya dia ya masih ada garis Rasulullah tapi tidak mencintai Rasulullah. Nah, konteks mencintai itu kan ya apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dikerjakan oleh siapa orang yang mencintai. Ya biasanya orang kalau demen katanya sini, katanya sih. Iya, orang kalau demen tuh suka ngikut-ngikutin kayak rompal. Katanya. Iya, nggak didemen banget, didemen banget. Iya, ada orang rompal naik motor aja masih pakai pakaian begitu juga. Itu saking gitu. Iya, sampai ketika kita mencintai Rasulullah juga begitu juga. Iya, kita pasti akan ngikuti seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Kira-kira pemirsa ini yang bisa saya sampaikan, walaupun dia sekretaris jenderal Fahmi Tamami, berhak juga mendapat bingkisan Roma. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bingkisan Roma. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Ini bingkisan Roma ini. Bingkisan Bang Haji. Ini tadi bisikan, sekarang bingkisan. Oh iya. Ada bisikan, ada bingkisan. Tapi Anda lebih senang bingkisannya deh. Jazakumullah sana jaza. Terima kasih. Ini beliau memang
Sekjen Ulama Betawi. Ya, ulama Betawi itu asik orang. Kayak begini. Baik, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yes.